semeng sareng sami. Maaf Niki, tadi belum sempat senam tapi lari sebentar, agak kram sedikit. Pagi hari ini pagi yang cukup cerah, tentu pagi yang sangat bagus bagi kita untuk membangun jiwa kita yang sehat, diawali dengan membangun badan kita yang sehat. Karena di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu motonya untuk kesehatan. Supaya jiwa kita juga sehat, mari kita sharing tentang hal-hal yang menyangkut kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Bali, supaya di antara kita ada satu persepsi, di antara kita semua ada sama pendapat kita, ada solusi. Mari kita komunikasikan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah diperkenalkan, jajaran Kementerian Hukum dan HAM itu adalah satu, bidang keimigrasian, dan dua, bidang pemasyarakatan, dan yang ketiga adalah bidang penyuluhan hukum, pelayanan hukum kepada masyarakat. Saya sekarang akan berbicara tentang pemasyarakatan. Pemasyarakatan institusinya adalah lembaga pemasyarakatan, kedua rumah tahanan negara, yang ketiga adalah balai pemasyarakatan, yang keempat adalah rumah penyimpanan benda sitaan negara, Rubasan. Saya berbicara tentang pemasyarakatan. Masyarakat sudah tahu pemasyarakatan itu adalah penjara, tahunya penjara. Bagaimana pemasyarakatan yang sesungguhnya? Pemasyarakatan memang lahir dari awalnya adalah sistem penjara. Sistem penjara yang mengalami perubahan karena filosofi bangsa kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang mengedepankan sila pertama ketuhanan, ada keadilan sosial di dalamnya, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar itulah sistem kepenjaraan yang tujuannya menjerakan orang dengan cara menyakiti orang secara fisik, mental, dan sebagainya. Sekarang kita robah pemasyarakatan, membangun masyarakat yang salah jalan, yang tersesat, agar dia bisa kembali ke tengah masyarakat, kembali sebagai warga masyarakat yang sehat dan siap turut membangun bersama kita semua. Langkah-langkahnya, pertama adalah tentu kita harus mengayomi mereka sebagai manusia. Yang kedua, memelihara hubungan mereka dengan keluarganya. Maka dari itu ada kunjungan oleh keluarga kepada mereka. Memelihara hubungan mereka dengan masyarakat. Mereka boleh dikunjungi oleh warga masyarakat, teman, saudaranya, dan sebagainya. Kemudian ada hak yang diberikan kepada mereka. Hak mereka apa? Undang-undang mengatakan setiap warga binaan itu berhak untuk mendapatkan remisi. Itu hak mereka yang diatur oleh undang-undang. Ada hak-hak lain. Selama mereka menjalankan masa hukuman, mereka berhak untuk mendapatkan cuti bersyarat. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
Maka dari itu, banyak masyarakat yang bertanya-tanya, kok orang dihukum 10 tahun bisa belum 10 tahun sudah keluar? Ini karena mereka diberi hak. Haknya pertama adalah remisi. Remisi itu adalah pengurangan masa hukuman, sebagian masa hukumannya yang diberikan. Nah, pemberian remisi ada beberapa tahap. Undang-Undang Dasar memberikan kepada setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus diberikan sebagian pengurangan masa hukuman, remisi yang disebut remisi umum. Pada hari-hari besar keagamaan, baik hari raya Nyepi untuk Hindu, Idul Fitri untuk Muslim, Natal bagi Nasrani, ya, Waisak bagi Buddha dan sebagainya, itu diberikan remisi. Pada hari-hari besar keagamaan diberikan remisi. Kemudian di samping itu, hak-hak mereka cuti bersyarat menjelang akhir masa hukumannya, mereka juga berhak mendapatkan cuti bersyarat. Mereka juga berhak mendapatkan pembebasan bersyarat menjelang akhir masa hukumannya. Tentu hak-hak itu tidak diberikan begitu saja. Hak-hak itu diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang juga tidak mudah. Ya, tidak mudah. Syaratnya pertama, mereka selama menjalankan hukum mereka berkelakuan baik, artinya mereka tidak melanggar aturan-aturan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Itu syaratnya pertama. Yang kedua, mereka harus memenuhi persyaratan administratif. Ya, persyaratan administratif. Yang ketiga, mereka juga harus memenuhi persyaratan lingkungannya. Masyarakat siap menerima mereka kembali. Kalau masyarakat lingkungannya nggak siap menerima mereka, hak itu tidak bisa diberikan. Itu persyaratannya. Lalu permasalahannya sekarang, di dalam lembaga pemasyarakatan, menurut media elektronik, media cetak sudah banyak diinformasikan bahwa hampir seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di provinsi isinya sangat padat, over kapasitas. Over kapasitas ini ditambah lagi dengan permasalahan lain, kualitas dan kuantitas warga binaan atau pelaku pelanggar pidana itu beraneka macam ragam sekarang. Narkoba saja sudah ada beberapa macam, ada pecandu, ada penyalahguna atau pengedar, ada bandar, ada distributor. Ini harus dikualifikasikan berbeda lagi. Ada lagi yang namanya pelaku tindak pidana korupsi, tipikor, ya. Ini yang dulu tidak pernah ada, ini sudah mulai muncul 10 tahun terakhir, ini cukup banyak sekali. Yang paling banyak sekarang adalah yang mengisi lembaga pemasyarakatan paling banyak adalah kasus tindak pidana narkoba. Ini yang paling banyak. Mengapa demikian? Nah, kesempatan ini kami pakai untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian dan menghimbau kita semua supaya kita berhati-hati terhadap narkoba itu. Jauhi keluarga kita terhadap narkoba itu. Selamatkan keluarga kita dari pengaruh narkoba itu. Karena sekali kena narkoba itu, kita tidak mudah lepas daripada kecanduan narkoba itu. Baik kecanduan penggunanya maupun kecanduan untuk mendapatkan materi dari narkoba itu.
Ada yang menggunakan itu sebagai bisnis, ada yang menggunakan itu sebagai kenikmatan. Kalau sudah menggunakan untuk kenikmatan, ini yang sulit diatasi. Kami katakan ini karena apa? Karena makin hari jumlah pecandu narkoba semakin meningkat. Sebagai contoh, di akhir tahun 2015, lapas Kerobokan saja yang isinya pada waktu itu sudah 1.100. Kami sudah memindahkan narkoba sejumlah 250 dari lapas Kerobokan. Tapi sekarang isinya 1.100 lebih lagi. Bayangkan, baru 4 bulan ini sudah peningkatan begitu banyak kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu, kami prihatin sekali. Bagaimana masyarakat kita begitu banyaknya yang tersangkut dengan narkoba, yang jatuh cinta dengan narkoba. Ya, apanya yang nikmat bagi kita yang tidak kena, apanya yang nikmat, tapi bagi mereka yang sudah kena, mereka merasakan kenikmatan. Tapi apa nikmatnya mereka? Itu akhirnya akan menghancurkan keluarga mereka. Sekali lagi kami menghimbau Bapak Ibu sekalian, yang hari ini berada di lapangan ini, yang mencari kesehatan, jauhi narkoba, karena narkoba akan menghancurkan kesehatan kita, menghancurkan saraf-saraf kita, dan menghancurkan ekonomi kita. Banyak di antara mereka yang keluarganya sudah habis-habisan di bidang ekonomi. Ini yang harus kita atasi, ini yang harus kita hindari. Maka dari itu, lembaga pemasyarakatan, jajaran Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan kepolisian, Angkatan Darat, BNN, bersama-sama untuk memerangi narkoba, baik di luar lembaga pemasyarakatan atau di masyarakat maupun di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Kami bekerja sama beberapa kali terus melaksanakan penggeledahan-penggeledahan dalam lapas agar lapas bisa bersih dari narkoba dan segala macam sarana prasarana yang menyangkut narkoba itu sendiri. Itulah langkah-langkah yang telah kami lakukan. Membersihkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan tidak akan mampu hanya dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan sendiri. Harus bersama-sama dan harus bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya. Karena apa? Karena sampai saat ini begitu banyaknya kasus narkoba masuk ke dalam lapas, yang semestinya para pecandu itu mestinya selesainya di luar lapas, tidak harus masuk lapas. Selesainya bagaimana? Mereka harus direhabilitasi, ya, direhabilitasi di luar lapas, sehingga tidak menumpuk di dalam lapas. Ini harus kami lakukan secara bersama-sama dengan institusi penegak hukum, bersinergi untuk melaksanakan program-program rehabilitasi terhadap pecandu narkoba atau penyalahguna narkoba itu sendiri. Ya, kami pada hari ini lebih banyak menekankan kebijakan terhadap kasus narkoba, karena kasus narkoba inilah yang mendominasi sekarang jumlah warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Nah, sementara demikian informasi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat, sekiranya ada warga masyarakat yang ingin bertanya tentang pemasyarakatan, tentang narkoba di dalam lapas, tentang bagaimana mengatasinya, mari kita sharing bersama-sama. Sekian, saya akhiri dulu dengan Parma Santi, Om Santi, 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 Om.
Ya, dia ada bidang. Baik ya, kita kumpulkan aja dulu pertanyaannya karena ada masih satu lagi yakni penjelasan paparan dari Ibu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang tidak kalah serunya. Tadi Pak Kepala Divisi Pemasyarakatan telah menyampaikan masalah-masalah pemasyarakatan ya, tugas pokok fungsi, masalah-masalah yang dihadapi dan sebagainya. Saudara sekalian, sebelum melangkah kepada Ibu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, saya akan menjawab satu pertanyaan dari Forum SDM Bali ya, kumpul bareng komunikasi SDM Bali, yakni tentang pengaduan terhadap orang asing. Silahkan ya, dikirimkan surat pengaduan atau datang langsung ya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jalan Niti Mandala, Renon, Denpasar ya. Ketemu di situ dengan tim pengawasan orang asing ya. Tanya saja di resepsionis mau ketemu dengan tim pengawasan orang asing. Silakan Bapak adukan masalah-masalah yang Bapak hadapi, khususnya berkaitan dengan keberadaan orang asing. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, Bu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Bali, mempunyai beberapa tugas fungsi yang mungkin bisa Bapak Ibu ketahui sebagai wawasan maupun pengetahuan. Pada dasarnya di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ada 3 bidang. Pertama bidang pelayanan hukum dan HAM, kemudian bidang HAM, serta bidang hukum. Di dalam pelaksanaan bidang pelayanan hukum, tugas kami melayani masyarakat terkait tentang kenotariatan, terkait tentang hak kekayaan intelektual, juga terkait tentang kewarganegaraan, tentang fidusia, juga pelayanan konsultasi hukum. Nah, di dalam pelaksanaannya, apabila Bapak dan Ibu memiliki permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bantuan hukum, kami dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memiliki 6 organisasi bantuan hukum yang berada di wilayah Bali. Di Denpasar ada 5, di Karangasem ada 1. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, siapa saja, khususnya orang miskin maupun kelompok orang miskin yang bermasalah dengan hukum bisa menghubungi kami untuk diberikan bantuan hukum secara gratis. Jadi sudah ada 6 organisasi bantuan hukum yang berada di wilayah Bali yang dapat membantu masyarakat Bali, khususnya yang miskin maupun kelompok orang miskin, dari awal hingga memperoleh keputusan yang inkrah dari pengadilan. Jadi kami informasikan kembali, siapapun masyarakat Bali yang bermasalah dengan hukum, silahkan menghubungi kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Niti Mandala, Renon. Kemudian di bidang HAM, kami juga memiliki tim pelayanan komunikasi masyarakat atau tim Yankomas. Jadi siapa saja yang memiliki permasalahan yang dilanggar atau merasa dilanggar hak-hak asasi manusianya, silahkan menghubungi kami. Kami memiliki tim Yankomas yang siap membantu Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian kami mengkonfirmasikan dengan instansi yang Bapak Ibu perlu tuju dan juga melibatkan instansi terkait lainnya. Dengan demikian, hak-hak masyarakat tidak terlanggar, khususnya hak asasi manusia. Jadi Bapak dan Ibu, dengan adanya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, kami mengharapkan masyarakat Bali khususnya dan Denpasar juga khususnya semakin tahu hukum,
faham, sadar, dan cerdas hukum. Apabila seluruh masyarakat sudah cerdas hukum, maka sudah mengetahui mana yang hak, mana kewajiban, mana yang perlu dilanggar, mana yang tidak perlu dilanggar, dan mana yang perlu kita kerjakan. Jadi sudah mengetahui sanksi apa, itulah yang kami tuju. Masyarakat cerdas hukum, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di Bali sendiri, kami sudah memiliki sekitar 45 desa sadar hukum yang tersebar di berbagai wilayah, 9 kabupaten kota. Oleh karenanya, semoga di tahun yang akan datang, jumlah desa sadar hukum akan semakin lebih meningkat dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap hukum semakin tinggi. Saat ini, dengan adanya teknologi informasi yang semakin maju, semakin berkembang, tidak hanya saja masyarakat, namun juga adik-adik para pelajar, itu kami berikan informasi melalui penguatan nilai-nilai HAM, melalui guru-guru maupun pelajar secara langsung yang kami sampaikan melalui modul dan kurikulum agar disampaikan kepada pelajar tentang nilai-nilai hak asasi manusia yang perlu diketahui sejak dini. Sehingga di dalam pelaksanaannya pelanggaran HAM tidak akan terjadi. Kemudian juga terkait dengan bidang hukum, kami memiliki tenaga perancang. Jadi Bapak dan Ibu yang memiliki instansi akan membuat peraturan bisa melibatkan para tenaga perancang di kami atau para mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin belajar mengenai tugas dan fungsi kegiatan di Kementerian Hukum dan HAM bisa menghubungi kami di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kemudian secara khusus terkait dengan bantuan hukum. Ini banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan bantuan hukum. Oleh karenanya, melalui forum bebas bicara di sini, kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengetahui sekali lagi, apabila Bapak dan Ibu memiliki saudara atau tetangga atau masyarakat yang perlu dibantu untuk permasalahan-permasalahan hukumnya, tim organisasi bantuan hukum siap membantu. Dan itu gratis karena dibiayai oleh Kementerian Hukum dan HAM. Juga dengan biaya yang sangat banyak, kami mengharapkan agar di Bali tidak hanya ada 6. Karena di Jawa itu rata-rata memiliki 50 bahkan ratusan jumlah organisasi bantuan hukum. Oleh karenanya kami menghimbau kepada siapa saja yang merasa memiliki kegiatan terkait dengan bantuan hukum, khususnya untuk orang miskin, silahkan mendaftar kepada kami. Setiap 3 tahun sekali kami melakukan verifikasi dan akreditasi. Ada akreditasi A, B, C. Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan anggaran sekitar 46 miliar. Namun karena kurang jumlah organisasi bantuan hukum, sehingga terkadang dana yang sudah disiapkan oleh negara dikembalikan lagi. Ya. Oleh karenanya masih banyak sebetulnya masyarakat yang membutuhkan bantuan. Karena tidak jarang masyarakat itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Apalagi kalau sampai dia merasa hak-haknya terlanggar. Ya. Namun bagaimanapun juga bahwa setiap masyarakat mempunyai nilai keadilan yang sama, tidak dibeda-bedakan siapapun juga. Oleh karenanya sekali lagi kami dari Kementerian Hukum dan HAM siap membantu siapapun masyarakat yang merasa terlanggar hak-haknya, baik melalui organisasi bantuan hukum maupun tim Yankomas, pelayanan komunikasi masyarakat. Oleh karenanya kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian agar bisa bersinergi dengan kami, karena keberadaan kami di wilayah Bali ini untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian. Sekian, terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera. Kami pasti. Terima kasih. Demikian tadi sudah disampaikan ya 3 substansi daripada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, yaitu masalah keimigrasian, masalah pemasyarakatan, dan permasalahan pelayanan hukum dan HAM. Tiba saatnya kami buka kesempatan untuk tanya jawab.
Saya di bawah saja kalau ini. Maaf Pak, ya saya kebetulan dari instansi juga. Nama saya Dr. Basudewa Pak, dari Masih Kejiwa, Provinsi Bali. Bapak tadi menceritakan tentang pengawasan orang asing ya Pak ya. Saya mau tanya, jika kami punya tamu orang asing yang jumlahnya cukup banyak dan rutin akan datang tiap bulan di tempat kami, apa saja yang harus administrasi yang harus dipenuhi Pak? Karena kebetulan di tempat kami akan hadir orang asing dari volunteer yang berasal dari London, mahasiswa itu sebenarnya mahasiswa yang mau magang, dalam jumlah banyak. Dia akan menginap di rumah sakit, tetapi sisanya mungkin kami tidak tahu kegiatan akan ada di luar rumah sakit. Kami sudah mengajukan beberapa prosedur, tapi bagaimana terkait dengan pengawasan orang asing dan sebagainya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan kedua, biar sekaligus kita jawab. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Wintan Aryawan Pak, dari Nusa Penida. Tadi kalau tidak salah saya dengar dari divisi kemasyarakatan gitu Pak ya. Ini sangat antusias. Jadi saya tertariknya ya dari awal memang dulu ketika orang pemerintah menghukum orang yang bersalah itu pasti nestapa itu Pak. Tapi sekarang sudah berubah ya. Jadi namanya lembaga pemasyarakatan, dia dibina di sana Pak ya. Tapi sekarang yang saya sebut anomali sekarang di lembaga pemasyarakatan Kerobokan ini tampaknya sulit untuk dibina Pak. Terutama di bidang jual beli narkoba. Itu masih marak Pak di sana. Kemudian apalagi setelah jual beli narkoba, keributan Pak. Ini bagaimana? Yang mana? Di mana sebenarnya nih? Yang mana berhasil, yang mana tidak berhasil Pak? Ya saya kira bagaimana caranya itu supaya pertama peredaran narkoba tidak lagi terjadi di lembaga masyarakat Kerobokan. Padahal di sana kan semua yang berkecimpung di bidang penegakan hukum harus turun, ya polisi, ya jaksa, ya termasuk lembaga pemasyarakatannya ini harus betul-betul konsisten Pak. Termasuk Kakanwilnya juga Pak. Saya kira itu Pak. Jadi bagaimana cara menanggulangi jangan sampai terjadi pertama peredaran narkoba. Itu yang marak sekarang. Kedua, kerusuhan Pak. Ini juga menyedihkan Pak. Terima kasih. Satu lagi, penanya ketiga. Oh, waktunya, karena waktunya ya. Maaf untuk menyingkat waktu. Yang pertama ya ini masalah keimigrasian. Kebetulan Pak Kepala Divisi Keimigrasian ini sedang dinas di Jakarta. Saya menjawab ya, karena saya Kakanwil dari unsur imigrasi kebetulan. Jadi bisa menjawab masalah ini. Untuk mendatangkan tenaga kerja asing gitu Pak, atau volunteer ya di bidang kesehatan barangkali maksudnya ini kan. Yang pertama adalah harus ada rekomendasi teknis dari Kementerian Kesehatan Bapak ya. Itu di belakang rumah sakit Pertamina itu kalau nggak salah, itu pengambilnya dari situ ya. Baru di situ ya nanti disampaikan secara proses rekomendasi teknis itu ke Kementerian Tenaga Kerja. Dia nanti diverifikasi itu kegiatannya itu memang kegiatan tidak bekerja, yaitu kalau kegiatan itu digolongkan sebagai kegiatan kerja, yakni mereka menerima upah, maka dia harus ada izin menggunakan tenaga kerja asing. Tetapi kalau memang itu murni, katakanlah hanya jalan-jalan atau survei, dia bisa menggunakan visa kunjungan atau memang bebas visa kalau memang ya waktunya cuma 1 minggu, 2 minggu, seperti itu Bapak ya. Jadi kalau memang mereka dalam waktu yang lama harus minta rekomendasi teknis dari Kementerian Kesehatan. Jelas Bapak ya. Pak Kepala Divisi Pemasyarakatan, silakan untuk menjawab pertanyaan kedua dan pertanyaan terakhir ya. Apabila ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jalan Niti Mandala, Renon, Denpasar. Ya,
Sekarang ini Pak Kepala Divisi Pemasyarakatan akan menanggapi, menjelaskan apa yang disampaikan tadi tentang permasalahan-permasalahan di lembaga pemasyarakatan. Silakan Pak, terima kasih. Untuk saya mohon pamit dan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak. Tadi pertanyaan yang cukup bagus. Apa keberhasilan daripada pemasyarakatan itu? Kok dulu kepenjaraan, sekarang pemasyarakatan katanya dibina. Tapi kok beribut terus, rame terus. Inilah permasalahan Pak ya. Sekarang ini memang dengan sistem pemasyarakatan warga binaan itu dibina. Pembinaan yang pertama adalah mental spiritual. Selalu diberikan pembinaan mental spiritual masing-masing agama, ceramah agama, dan kepada mereka diberi kesempatan terbuka luas untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Ya, termasuk sembahyang di pura itu terbuka luas. Di samping itu kepada mereka juga diberikan pembinaan-pembinaan seperti keterampilan. Lapas di Bali ini yang luas arealnya cukup untuk memberikan areal keterampilan itu. Kita lihat di sini adalah Rutan Negara, Lapas Karangasem. Itu arealnya cukup. Kapan-kapan Bapak akan berkunjung ke sana melihat bagaimana bentuk pembinaan sana lengkap. Kemudian keberhasilannya, apa berhasil? Dari semua isi lembaga pemasyarakatan se-Bali, kami lihat warga binaan yang merupakan residivis atau pelaku ulang masuk lagi tidak lebih dari 10%, Pak. Tidak lebih dari 10%. Kalau nggak salah kemarin hanya 6 sekian persen. Tidak sampai 10% yang mengulang tindak pidana baru. Berarti yang banyak sekarang nih pelaku pemula baru-baru. Nah, yang tidak masuk lagi itu tidak pernah muncul ke permukaan, tidak pernah muncul menjadi pembicaraan karena mereka sudah kembali ke masyarakat sebagaimana mestinya. Mereka sudah bisa menghidupi di masyarakatnya, mungkin dengan keterampilan yang diberikan, atau mungkin juga dengan semangat baru yang mereka dapatkan di dalam lapas, sehingga mereka bisa hidup tanpa lagi harus mengulang melakukan tindak pidana. Itu ukurannya kami lihat. Kemudian, kenapa sekarang ribut terus? Narkoba banyak beredar. Bapak bilang tadi narkoba terus. Seperti yang kami sampaikan tadi, penghuni lapas sekarang didominasi oleh kasus narkoba. 65% itu kasus narkoba. Dari 1.100 orang itu narkoba, Pak. Dan 70% di dalamnya adalah pecandu narkoba. Pecandu narkoba. Bayangkan kalau orang membutuhkan, orang kecanduan dikumpulkan di satu tempat yang jumlahnya begitu besar, mereka akan berupaya dengan segala macam cara untuk bagaimana bisa mendapatkan narkoba itu, termasuk mencari sisi-sisi kelemahan petugas. Ini Pak, ya, termasuk sisi kelemahan petugas, mental petugas, dicari kelemahan-kelemahannya, dipelajari oleh mereka. Inilah yang kami katakan tadi, bahayanya narkoba bukan hanya bahaya dari penggunanya saja, kecanduannya, tapi juga materi yang dijanjikan oleh narkoba itu juga berbahaya. Bisa menjerumuskan orang itu untuk selalu mendapatkan uang dari narkoba. Ini Pak, sisi yang lemahnya. Kami khawatirkan juga mental petugas jatuh hanya karena itu. Inilah kita menyatakan perang kepada narkoba, pegawai yang terlibat begitu akan ditindak. Sehingga selalu diberikan pengertian pada pegawai untuk tidak terpengaruh dengan narkoba, tidak terpengaruh dengan iming-iming yang dijanjikan oleh pelaku narkoba itu. Ini yang kami sampaikan. Kemudian mengenai masalah keributan, kita tahu sekarang pelaku narkoba itu sudah saya katakan tadi adalah pecandu. Untuk mendapatkan barang mereka dengan menggunakan segala macam cara. Tidak punya uang, mereka saling menyakiti di dalam, saling peras memeras di dalam. Di antara mereka, agar mereka bisa mendapatkan uang.
Gimana caranya? Ini yang mereka lakukan di antara mereka. Keributan di antara mereka sering terjadi, walaupun persoalan kecil bisa menjadi suatu persoalan besar. Karena di antara mereka sudah kelompok. Kalau mereka sudah narkoba, pelaku narkoba, pecandu narkoba, ini jaringan mereka kelompok, Pak. Satu merasa disakiti, mereka bergerak semua. Ini, ya, loyalitas antar mereka pecandu narkoba cukup kuat sekali. Maka dari itu kita harus memecah kekuatan mereka, harus memecah jaringan mereka, memutus mata rantai mereka. Ini harus kita lakukan. Ada yang dikirim ke Jawa, ada yang pindahkan ke Bangli, kami pecah-pecah mereka untuk memutus jaringan ini. Ya, ini. Tapi yang namanya, sekali lagi saya katakan, jumlah di dalam lapas 1.100, sementara pegawai yang mengawasi mereka hanya 12 orang. Satu orang pegawai mengawasi 200 orang dalam blok itu. Tidak bisa mengawasi keseluruhan daripada perilaku-perilaku mereka di dalam blok. Ya, inilah tantangannya dalam lapas. Ya, jumlah petugas yang terbatas. Sementara mereka, komunitasnya, narkobais semua. Ini harus kita atasi. Narkobais bukan hanya sekedar narkoba, tapi mereka kecanduan, mereka membutuhkan, sangat membutuhkan narkoba itu. Kita harus putus keinginan mereka untuk mendapatkan. Inilah yang sulit, yang harus dilakukan dengan rehabilitasi. Nah, itulah Pak. Tapi kekeliruannya sekarang adalah mereka sudah berada di dalam lapas. Nah ini, untuk melaksanakan rehab harus melaksanakan tahapan-tahapan lagi supaya bisa mereka mengikuti rehabilitasi itu. Ini persoalannya yang harus kita selesaikan bersama, ya, dengan instansi penegak hukum. Jadi itu Pak, ya, gangguan keamanan terjadi karena itu, ya, keributan karena itu. Sekian saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi.